Terbang toh, bisa terbang ya bebeknya ya. Kambingnya apa ya? Oh, kepalanya dipegang berani ya? Wah. Hah? Ada tanduknya. Babi mini. Apa Jam? Babi mini. Apa itu? Gajah itu bisa makan 150 kilo. Itu berapa kilo? Oh, diambil semua. Kasih. Yeay. Kelihatan apa? Adat. Pantatnya. Hai, assalamualaikum. Selamat datang di channel Azam kali ini. Semoga sobat sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu. Nah, kali ini kita akan ke kebun binatang Gembiraloka di Yogyakarta. Kebun binatang Gembiraloka ini biasa disebut Gembiraloka Zoo ya sob, atau sekarang lebih populer disebut GL Zoo. Koleksi satwa dan fauna di GL Zoo ini termasuk yang sangat lengkap ya sob. Berbagai spesies dari belahan dunia seperti orangutan, gajah Asia, simpanse, harimau, dan bahkan ada penguin yang berasal dari Singapura Zoo. Nah, ikuti terus keseruan di GL Zoo ini, simak terus videonya, dan jangan lupa untuk klik subscribe dan bunyikan loncengnya agar kami lebih semangat berkreasi. Dan lagian subscribe itu gratis kok sob, jadi langsung tekan saja tombol subscribe-nya ya. Nah, saat ini kita sudah sampai di area parkir timur dari GL Zoo ini ya. Jadi ini kita nanti jalan ke selatan sedikit, nanti sudah ada tempat pembelian tiket. Jadi di situ ada loket-loket untuk pembelian tiket, kemudian ada pintu masuknya. Yuk kita segera ke loket pembelian tiket. Harga tiketnya 60.000 untuk hari Senin sampai Jumat. Kemudian kalau hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional itu harganya 75.000. Oke, saatnya kita masuk ke GL Zoo. Nah, di GL Zoo ini ada beberapa zona. Jadi ada zona petting zoo, ada zona mamalia, reptil, kemudian ada zona primata, kemudian ada zona cakar, dan zona taman burung. Nah, nanti kita akan kunjungi satu persatu ya sob. Mau lihat Nah, ini kita masuk ke zona petting zoo. Jadi di sini berisi hewan-hewan ternak. Nah, binatang pertama adalah keledai. Nah, keledai ini masih kerabat dengan kuda ya sob. Tapi meskipun badannya lebih kecil, tapi telinganya lebih besar dan pendengarannya ya jadi lebih tajam dari kuda. Keledai ini memiliki ingatan yang kuat ya sob. Bahkan mereka mampu mengingat tempat yang dikunjungi 25 tahun yang lalu. Wow, ingatannya sangat kuat ya. Selanjutnya ada bebek unggas yang sudah sering kita temui. Terbang toh, bisa terbang ya bebeknya ya. Unggas ini dapat berenang dan terbang juga ya sob. Kalau ini adalah kalkun, jadi kalkun ini juga mempunyai keunikan tersendiri karena memiliki pial merah, kaki yang tumbuh gantung dari dagu atau tenggorokan, dan ini sangat panjang. Nah, kalau ini yang mirip kalkun tapi kecil-kecil ini adalah ayam mutiara. Nah, kenapa disebut mutiara? Karena ini di bulunya itu ada bintik-bintik putih, nah seperti mutiara. Kalau asalnya ini dari Afrika. Wah, jauh juga ya merantaunya sampai Indonesia ya. Berikutnya ini adalah ayam Polandia. Ayam Polandia ini memiliki keistimewaan berbulu lebat, terutama di bagian kepalanya yang kadang hingga menutupi matanya.
Nah, jambul ini membuat ayam Polandia seperti mengenakan mahkota. Makanya ayam Polandia ini juga mempunyai julukan sebagai ayam mahkota. Ini ada kambing. Kambingnya apa ya? Oh, Nah, binatang yang lucu ini adalah kambing ceko ya sob. coba. Kambing ini termasuk kambing kerdil karena tingginya biasanya hanya maksimal sampai 60 cm dan beratnya hanya sekitar 35 kg. Jadi sangat imut ya. Makanya ini anak-anak sangat suka untuk bermain dan memegang kambing ini. Namanya siapa itu? Kambing. Oh, ada tanduknya. Mana tanduknya? Tanduknya mana? Oh, itu ada tanduknya yang kecil ya. Nah, selanjutnya adalah kura-kura leopard atau biasa disebut kura-kura macan tutul karena di karapasnya itu ada motif tutul-tutulnya. Kura-kura ini cukup besar ya karena ini adalah termasuk kura-kura terbesar nomor 4. Ini bobotnya bisa sampai 55 kilo dan panjangnya sampai 70 cm. Gigit nggak itu? Nah, kalau yang ini babi mini, ini babi yang kecil-kecil. Babi mini. Apa jam? Ada mobil mini. Apa itu? Pi. Oh iya, pi. Nah, ini kalau di luar di Amerika atau Eropa ini biasanya dipelihara di rumahan gitu ya, seperti kucing atau anjing gitu. Ada kelinci kecil. Selanjutnya ini ada kelinci, kemudian juga ada kura-kura lagi. Kemudian ini ada kuda poni. Nah, kuda ini adalah kuda yang paling kecil ya di antara kuda-kuda yang lain ya sob. Tingginya tidak sampai 150 cm. Ada lagi berapa? Setelah selesai dari petting zoo ini, kita selanjutnya akan ke kolam ikan. Di area kolam ikan ini ada kolam interaksi dengan ikan dan kolam tangkap ikan. Coba pegang, bisa nggak? Di area kolam ikan ini juga ada kolam terapi ikan ya sob. Jadi kita bisa bersantai sambil membersihkan kotoran pada kaki kita. Ikannya pada nempel. Sakit nggak? Hah? Mana? Diam kakinya. Nah, setelah dari petting zoo dan kolam ikan ini, selanjutnya kita harus berjalan kaki menuju area satwa yang lain. Di jalur ini ada musola, juga ada toilet dan juga ada wahana permainan ATV ya. Sejarahnya Gembira Loka ini awalnya dari Bonrojo yang merupakan tempat memelihara satwa kelangenan raja. Kemudian atas titah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, Bonrojo ini dijadikan kebun binatang untuk umum. Nah, maka didirikanlah kebun binatang Gembira Loka ini di atas lahan seluas 22 hektar yang separuhnya berupa hutan lindung. Hati-hati ya. Pelan-pelan aja. Suara apa itu? Suara apa? Air. Wow, ada kolam. Area kebun binatang Gembira Loka ini di daerah aliran sungai Gajah Wong ya. Jadi kebun binatang ini di tengahnya dialiri sungai Gajah Wong. Jadi kita kalau dari petting zoo mau ke kebun binatangnya itu harus melewati jembatan yang melintasi sungai Gajah Wong. Turun lagi. Oh, lewat jembatan. Oh, itu.
Mulai di sini kita sudah bisa naik kereta ya, jadi kita bisa naik kereta menuju ke zona mamalia. Tapi ini kita karena masih pagi, jadi kita jalan saja. Yuk kita jalan dulu sambil olahraga. Gembira Luka Zoo ini juga termasuk kebun binatang yang berhasil dalam penangkaran di luar habitat alaminya ya sob. Jadi sudah beberapa kali ada unta yang melahirkan. Kemudian tercatat tahun 2020 itu ada anak gajah Sumatera yang lahir di GL Zoo ini. Kemudian juga ada anak orangutan yang lahir di tahun 2021. Anak orangutannya diberi nama Noah. Kali ini kita sudah sampai di area gajah Sumatera. Nah, gajah ini merupakan hewan darat terbesar di Indonesia. Bobot dewasa bisa mencapai 5 ton dengan tinggi hingga 3 meter. Gajah Sumatera ini membutuhkan makan sekitar 150 kg per hari dengan durasi makan 12 jam hingga 18 jam. Wah, waktu yang lama ya kalau untuk makan ya. Ada apa aja tuh? Wortel. Berat nggak? Berat? Gajah itu bisa makan 150 kilo. Itu berapa kilo? 5. Waduh, berat sekali ya. Di area gajah ini kita bisa berinteraksi dengan memberi mereka makan. Jadi kita bisa beli tiket di dekat sini, kemudian kita dapat 1 keranjang makanan, kemudian kita bisa memberi makan langsung gajah-gajah tersebut sekaligus berfoto bersama dengan gajah. Selanjutnya ada orangutan. Ini mamalia primata khas Indonesia ya sob, yang berasal dari Kalimantan, Sumatera, dan Tapanuli. Apa ini tuh? Oh, anaknya main. Oh, mau naik ya, mau naik. Nah, kalau yang di kejauhan itu adalah simpanse ya. Jadi simpanse ini primata tercerdas setelah manusia. Kelihatan apanya? Kelihatan apa? Pantat. Dengan kemiripan DNA itu hingga 98% mirip dengan DNA manusia.